Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Faturrahman Damestian, mahasiswa STIA 11 April Sumedang dari semester 6C dengan nomor pokok E1835223260. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan negara dan memenuhi tugas mata kuliah administrasi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Lalas Sulastri SOS MSI. Dan selanjutnya selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama di sini ada utang negara. Utang negara adalah suatu utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah atau pada suatu negara. Bisa, atau kata lain bisa disebut utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Kenapa negara harus berhutang? Di sini ada 3 pembahasan, yaitu berdasarkan surplusnya, berdasarkan defisit, dan berdasarkan imbang. Di dalam surplusnya bisa diartikan suatu keadaan dalam suatu waktu di mana pendapatan yang diterima per skala tertentu atau perorangan, rumah tangga ataupun perusahaan lebih besar ketimbang pengeluaran dari per skala yang sama. Defisit adalah keadaan atau situasi berkurangnya kas dalam keuangan, yakni anggaran belanja negara atau kas perusahaan. Defisit ini biasanya terjadi pada sebuah organisasi, yakni pemerintahan yang memiliki pengeluaran lebih banyak ketimbang pemasukan dan penghasilan. Terus di sini ada imbang. Apa sih imbang? Imbang adalah suatu keadaan yang dimana pendapatan yang diterima pada skala tertentu memiliki keseimbangan dengan pengeluaran pada skala yang sama. Oke, materi selanjutnya di sini ada dari mana pemerintah bisa menutupi defisit. Pemerintah bisa menutupi defisit dari berhutang. Lalu kenapa berhutang? Karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya, maka pilihan yang masih bisa diambil adalah berhutang. Jadi sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Setiap jalur pemerintahan memerlukan banyak pendanaan guna membiayai inisiatif perkembangannya. Maka negara hanya bisa melakukan 2 cara saja, yaitu meningkatkan pajak atau berutang. Jenis utang. Yang pertama ada utang domestik. Apa sih utang domestik? Utang domestik yaitu menandai pembangunan domestik. Maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi. Obligasi ini akan terdapat beberapa jenis investor atau mampu membeli obligasi dari pemerintahan, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiunan. Yang kedua ada utang internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang terdapat adalah pihak investor dari luar negara. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Jadi untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberian peminjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberian pinjaman. Indikator kesehatan utang negara atau bisa digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintahan. Tingkat utang suatu pemerintahan adalah rasio utang terhadap PDB-nya. Nilai rasionya utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut beresiko gagal untuk membayar utang. Namun rasionya tidak tinggi tidak selamanya diartikan buruk. Beberapa negara yang tingkat perekonomiannya stabil
juga ternyata mempunyai toleransi yang tinggi atas rasio gagal bayar utang. Materi selanjutnya yaitu di sini ada pro kontra utang negara. Utang negara di sini percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintahan ekonomi negara, tetapi tetap saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan utang pemerintahan, yaitu yang pertama di sini ada utang mampu mendorong perekonomian. Beberapa negara banyak menutupi defisit ekonominya dengan cara mereka meminjam uang. Pemerintahan juga bisa memanfaatkan utang untuk menandai beberapa proyek atau pembangunan di dalam negaranya. Yang kedua di sini ada pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi ini, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Untuk bisa melakukannya, maka bank sentral bisa memanfaatkan surat utang untuk bisa melakukan operasi monitoring tersebut saat pemerintah ingin memoderasi perkembangan finansial dan inflasi di dalam negara, maka bank sentral akan menjual surat utang negara ke pasar. Yang ketiga yaitu penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan koperasi yang tengah berkembang. Biasanya surat utang pemerintahan bisa menjadi suatu benchmark sendiri bagi surat utang koperasi. Maka akibatnya perkembangan surat utang negara ini akan memungkinkan pasar obligasi koperasi untuk turut berkembang. Materi lanjutannya yaitu praktik nilai bahwa utang negara mempunyai banyak kelebihan, yaitu yang pertama, utang negara bisa melahirkan efek crowding out jika pihak pemerintah meminjamkan dana yang terlalu besar di pasar domestik. Maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Penerbitan utang untuk yang besar diartikan sebagai pasokan atau suatu hal tersebut memungkinkan terjadinya akses pasokan sehingga pasar tidak mampu menyerap surat utang pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, maka kemungkinan akan menawarkan suatu bunga tinggi untuk memancing para investor dan menarik pemerintahan mereka. Yang kedua di sini ada berimbas pada devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara mendevaluasi mata uang negaranya. Devaluasi ini bisa diartikan sebagai suatu upaya penurunan nilai daya beli mata uang domestik. Jika dilakukan hal tersebut, bisa menurunkan kepercayaan perekonomian negara. Yang ketiga di sini ada utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Tingginya kepemilikan asing pada suatu utang, maka membuat suatu keadaan perekonomian yang terjadi berdasarkan aksi spekulan. Mereka mampu menarik dana investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun mengamankan dananya.